Oke teman-teman ya, jadi ini kita sudah mau ke lokasi. Kali ini kita malam-malam karena aku beberapa kali mengalami kendala di jalan. Kali ini kita akan datang ke lokasi camping ya teman-teman, tapi ke tempatnya ini tuh terbengkalai. Oke, jadi tanpa lama-lama keburu malam, langsung aja kita jalan menuju lokasinya. Kita mau cari jalan yang lebih cepat, jalan pintas, nanti blusuk lah pokoknya ya. Oke teman-teman, mantap. Oke teman-teman, nggak tahu kenapa perasaan aku tuh seperti ada yang ngikutin dari belakang teman-teman, seriusan. Eish, perasaanku seperti ada yang ngikutin teman-teman. Biarin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah teman-teman resikonya kalau kita menggunakan jalan yang sekiranya pas. Oke teman-teman, mana ya jalur mana teman-teman? Lewat sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sini mungkin ya. Oh iya teman-teman, lewat sini ya. Assalamualaikum, numpang lewat nggih. Wow, gimana ya? Sepertinya kita akan dirikan tenda sekitar sini aja teman-teman. Ini ya, anginnya cukup kencang. Oke teman-teman, jadi kayaknya kita akan mendirikan tenda di sekitar sini aja. Wow, aman ya teman-teman di sini.
Jadi kita mau makan empek-empek dulu. Empek-empek yang tadi kita goreng. Tapi sayang seribu sayang teman-teman, ini ada beberapa empek-empek yang mengalami kegosongan ya, karena aku sedikit teledor tadi. Tak lagi goreng ini, aku nyari-nyari kayu, pas sudah pulang malah sedikit gosong. Aduh, nih. Lagi-lagi ini bukan sengaja aku bekal, tapi lagi-lagi ini aku dikasih teman-teman ya. Udah beberapa hari ini setiap aku berangkat ngonten, beli apa namanya, beli bawang merah, bawang putih, cabai sama sayur kangkung tadi, selalu aja ada yang ngasih makanan teman-teman. Kemarin rujak tahu ya, sekarang pempek tuh ya kan. Oke, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, kita santap ya pempeknya. Lihat. Empek-empeknya itu ada tekstur keras-keras, terus dari bumbunya ya, cukanya kita seruput dulu. Pedasnya itu pas, enak sekali. Dagingnya teman-teman, ini terasa sekali, ini daging asli Tenggiri kayaknya ini ya. Enak banget, ibu-ibu itu bagus banget. Terima kasih Bu Melisa, namanya itu Mak Melisa, biasa orang-orang memanggilnya Mak Melis ya teman-teman. Gurih teman-teman, cukanya enak banget terusan. Wih, cukanya enak bener terusan, nggak bohong aku. Gurih. Mak Melis ini jago kalau bikin pempek. Wah, setelah makan pempek banyak banget, kenyang aku ini, seriusan kenyang banget. Nggak kenyang nasi tapi makan pempek, cukanya enak banget. Kita nikmati malam ini dengan seruput kopinya dulu teman-teman. Tadi itu aku kemalaman teman-teman, makanya aku ngambil perjalanannya tuh blusuk-blusuk kemalaman. Jadi aku ngambil jalur-jalur yang jalur pintas, bisa dibilang kayak gitulah ya, karena kalau kita menggunakan jalur yang biasa itu cukup jauh dan lama, jadi kita blusuk-blusuk, tapi alhamdulillah kita sampai lokasi ini. Kalian mendengar sesuatu teman-teman? Seperti suara hewan, tapi bukan hewan, ini pasti makhluk halus. Astagfirullahaladzim, baunya seperti bau kebakar, seperti bau kabel teman-teman. Genderuwo kah teman-teman ini? Di sebelah mana ya kira-kira ya?
genderuwo teman-teman ini. Genderuwo apa pocong ya teman-teman ya. Halo. Sepertinya kita udah mulai di teror teman-teman, sudah ada sesuatu yang mulai mengganggu ini. Astagfirullahaladzim. Kita biarin aja teman-teman ya. Selama belum terlihat sama mata kepalaku sendiri, mungkin kita cuekin ya. Oke teman-teman, kita biarin. Seruput lagi teman-teman kopinya. Teman-teman, sambil ngopi-ngopi menikmati malam ya dengan api unggun yang lumayan enak sekali ya, tenang. Kita seruput kopinya dulu teman-teman. 80 derajat kemiringan gelas. Mantap sekali, barokallah, mantap jos ganus top markota pokoknya. Saking enaknya ngopi teman-teman, sampai aku tuh lupa mau menjelaskan sesuatu kepada kalian ya. Kalau kalian sekarang tuh melihat mungkin style Jelly Official kali ini tuh sangat cetar membahana ya, sangat luar biasa keren ya kan, fashionable dan lain-lain lah ya. Karena malam ini tuh aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa aku menggunakan celana panjang teman-teman dari Hikemore ya. Ini tuh produk baru, limited edition ya bisa terbilang karena baru launching juga. Ini tuh enak banget ya. Terus setiap kantongnya di sini ada 5 kantong teman-teman. Setiap kantongnya itu ada zippernya ya, penutup zippernya ya. Ada 1, 2, ada 5 teman-teman. Semuanya itu menggunakan sleting ya atau zipper. Jadi aman banget kalau kita mau menaruh barang-barang apa ya. Nggak bakal takut hilang atau dicuri orang gitu loh. Karena ini aman teman-teman. Ya kan? Nah, satu lagi aku lupa ngasih tahu ke kalian bahwa bahannya selain bahannya tuh ringan, enak ya, fleksibel. Kemudian bagian sininya teman-teman ya, bagian selangkangan ya atau pangkal paha itu tuh ada fitur sujanya ya. Fitur sujanya itu tuh sangat membantu kita untuk menghindari resiko celana kita tuh robek, sobek atau apalah ya ketika kita kayak gini-gini ya. Nah, nih lihat nih. Aman teman-teman. Tuh. Sini itu tuh melar gitu loh. Karena fitur suja ini sangat membantu banget nih. Wow, mantap kan? Nah, jadi kalian kalau mau mengkakak, mau senam, mau melakukan aktivitas outdoor itu sangat cocok banget, ya kan? Kemudian ukurannya teman-teman itu ada ukuran S sampai 4 kali XL ya. Jadi kalau kalian tertarik, karena ini sangat rekomen banget sih, silakan aja nanti kalian bisa CO di keranjang yang ada di sini. Dan satu lagi yang menambah Jelly Official semakin keren ya malam ini, yaitu
kaos ya, t-shirt dari series 01 dari Hikmore ya teman-teman. Ini tuh semi street ya, semi street, bahannya adem, enak. Itu terbuat dari bahan atau materialnya itu katun bambu ya 30S teman-teman. Jadi sangat enak, adem. Kalian nggak perlu takut kalau keringetan, karena ini tuh bahannya itu bisa menyerap keringat juga. Jadi enak gitu loh, pas teman-teman, ya kan? Ya tuh. Nggak perlu takut ya teman-teman, nggak perlu takut kalau sampai basah-basah di sini itu, nggak perlu takut. Soalnya enak ya. Kemudian ukurannya itu dari S sampai 4 kali XL ya teman-teman. Itu bisa digunakan pria dan wanita. Jadi unisex gitu teman-teman. Bisa pria, wanita, celana sama ini juga semuanya untuk cewek cowok ya. Jadi kalau kalian berminat atau mau ingin terlihat fashionable ya kan, bisa digunakan untuk aktivitas hiking atau aktivitas outdoor lainnya itu, atau kegiatan sehari-hari juga pas ya. Oke, kalau kalian mau silakan aja CO nanti di keranjang di sini ya. Oke, langsung terima kasih banget teman-teman. Gimana ya? Jadi malam ini aku sangat pede sekali. Aduh, tuh, mengakak gini aja aman teman-teman, tuh lihat tuh. Mantap guys. Kopinya sudah dingin sekali karena hawa di sini sangat dingin teman-teman, karena depan tuh ada sungai. Oke teman-teman, jadi malam ini kita camping lagi. Camping kali ini tuh sangat membuat kita itu dak-dik-duk-der. Karena apa? Karena lokasi ini tuh selain lokasi yang mengerikan, angker, dan sebenarnya lokasi ini adalah lokasi yang digunakan untuk camping ya. Jadi emang lokasi ini adalah lokasi camping, tapi itu 2 tahun yang lalu teman-teman, saat masih operasi, saat masih berjalan, ada aja orang camping di sini sebelum ada kejadian meninggalnya seorang wanita bernama Mbak Sinta teman-teman. Jadi gini, aku sebenarnya nggak berani ya menyebutkan histori ini, karena ini sangat mengerikan, sedih, dan percaya nggak percaya memang pernah terjadi kejadian ini teman-teman. Jadi pada waktu itu ya teman-teman, 2 tahun yang lalu, saat lokasi ini itu masih digunakan untuk camping, karena lokasi ini cukup enak, dingin, apalagi orang-orang yang suka mancing, itu depannya itu ada sungai, dan kadang ada matahari tenggelam juga terlihat dari arah sebelah sana teman-teman. Jadi enak. Biasanya orang-orang camping di sini itu adalah orang-orang lokal, adalah orang-orang lokal teman-teman, orang-orang yang sebenarnya tinggalnya nggak jauh dari sini ya, nggak jauh. Jadi mungkin tinggalnya hanya sekitar 1 kilo atau 2 kilo atau 3 kilo dari lokasi ini. Jadi Mbak Sinta ini teman-teman itu datang dari luar kota, bermain ke tempat temannya, kemudian dia itu diajak camping di sini ya. Jadi pada waktu itu kebetulan Mbak Sinta ini dalam kondisi haid ya, atau halangan. Jadi dia karena diajak sama temennya ya, 2 orang, jadi bertiga sama Mbak Sinta ini camping di sini teman-teman. Tapi bukan camping sendirian, maksudnya ada tenda-tenda lain ya, ada sekitar 4 tenda juga di sebelah sini, kayak berjajar, ada yang di atas, ada yang di samping-samping gitu teman-teman. Jadi jam 9 malam teman-teman, Mbak Sinta ini itu merasa kayak badannya itu kayak berat, dan seperti ada sesuatu yang aneh aja dalam dirinya teman-teman. Karena dia itu waktu dari rumah itu sehat, kemudian ketika nyampe temennya juga sampai lokasi rumah temennya juga sehat. Ketika camping di sini sampai jam 9 itu badannya itu tiba-tiba berat. Bener aja teman-teman, setengah jam kemudian Mbak Sinta ini kesurupan. Mbak Sinta ini kesurupan sosok wanita ya, yang bisa dibilang wanita ini tuh pada zaman dulu konon katanya itu meninggal dunia bunuh diri. Itu namanya Mbok Giem teman-teman. Jadi Mbok Giem ini teman-teman itu meninggal bunuh diri di
lokasi ini secara mengenaskan gantung diri. Itu sudah lama sekali, dan hantunya atau arwahnya atau jinnya atau siapalah itu yang menyamar menjadi Mbok Giem ini itu merasuki tubuh Mbak Sinta, teman-teman. Mbak Sintanya itu kesurupan, meronta-ronta, ketawa, menangis, dan lain sebagainya. Jadi, tapi untung astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kaget aku. Suwe, bener, kaget aku, teman-teman. Kaget aku, miring mungkin teman-teman ya, jadi jatuh, suwe, kaget aku. Atau ada makhluk halus yang nggak mau kita menceritakan histori ini, nggak tahu ya, kita ambil positifnya aja, mungkin ini mereng atau kayak gimana ya. Seriusan ini merinding, teman-teman. Jadi singkat ceritanya, Mbak Sinta ini, teman-teman, itu bisa disembuhkan karena orang-orang sampingnya, tenda-tenda sampingnya itu kayak minta bantuan juga ke warga kampung, kemudian ke penjaga lokasi ini, akhirnya disembuhkan, teman-teman. Saat udah sembuh, dikasih air minum, kemudian Mbak Sintanya itu ditaruh di dalam tenda gitu. Di dalam tenda, teman-teman, suruh tidur, dikasih selimut, dan lain sebagainya. Jadi teman-temannya itu sambil menjaga, sambil menunggu Mbak Sinta ini sehat lagi. Rencananya mau langsung pulang, tapi Mbak Sintanya itu lemes, teman-teman. Akhirnya nunggu lah sambil ngobrol-ngobrol sama tenda-tenda sampingnya, teman-teman. Nggak kerasa itu sudah sekitar jam 3 pagi menjelang subuh. Jadi teman-temannya itu agak sedikit aneh, kenapa Mbak Sinta ini kok kayak nggak ada respon, kayak tidurnya tuh nyenyak banget, teman-teman. Ternyata dibangun-bangunin, karena itu sudah mau menjelang subuh juga, Mbak Sintanya sudah meninggal dunia. Seriusan, teman-teman, langsung serang-serangan, merinding banget, seperti ada sesuatu yang memperhatikan kita. Mungkin dia merasa terganggu kita menceritakan historis ini, teman-teman. Kita lanjut lagi. Mbak Sintanya itu sudah meninggal, teman-teman. Kenapa bisa diketahuan sudah meninggal? Dibangun-bangun itu nggak bangun, teman-teman. Dicek nafasnya, ternyata sudah nggak bernapas, detuk denyut nadinya sudah tidak berdenyut. Untuk memastikan orang-orang yang di sampingnya ini tuh memanggillah warga kampung, manggillah dokter gitu, teman-teman. Ternyata benar sudah meninggal. Menurut perkiraan dokter, dia itu sudah meninggal 2 jam sebelum dia ketahuan meninggal, teman-teman. Setelah kejadian itu, teman-teman, lokasi ini tuh sangat sepi. Mungkin ada 1-2 aja yang camping di sini. Sebelumnya lumayan ramai, apalagi malam minggu ramai, teman-teman. Setelah kejadian itu jadi sepi, ya kan? Nah, yang mengerikannya itu gimana, teman-teman? Disinilah letak mengerikannya. Dan percaya nggak percaya, ini menurut keterangan teman-temannya juga. Temennya yang namanya Mbak Oni, teman-teman, temennya Mbak Sinta yang waktu itu ikut camping. Ketika diadakan yasinan atau tahlilan hari ke-7 Mbak Sinta ini meninggal, Mbak Oni itu kesurupan atau kerasukan hantu Sinta, teman-teman. Wow. Ngeri banget, teman-teman, merinding banget. Kenapa? Karena menurut keluarganya Mbak Oni, dia itu kayak menangis, sedih, teman-teman. Kemudian, kamu siapa? Saya Sinta, teman-teman. Ditanyakan sama keluarga, sebenarnya kamu siapa? Saya Sinta. Sedih, kenapa kamu masuk ke dalam tubuhnya Mbak Oni? Saya, ini kan temanku, gitu-gitu, teman-teman. Kenapa kamu masuk ke sini? Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Katanya juga kayak dia itu punya cita-cita sebelum Mbak Sinta ini meninggal, ingin memberangkatkan umroh ibunya dan
membantu mengobati ayahnya yang sedang stroke, teman-teman. Tapi belum kesampaian dia sudah meninggal dunia secara mengenaskan juga, teman-teman. Nah, setelah kejadian itu sudah berlalu beberapa bulan kemudian, teman-teman, ada ini 2 orang laki-laki yang camping di sini. Itu dari luar kota ya, dari Jogja, teman-teman, camping di sini. Karena dia itu kayak tour gitu loh, dari satu lokasi ke lokasi lain. Emang dia itu seneng camping gitu. Camping di sini, teman-teman. Ketika camping di sini, dia itu melihat ada tenda di samping satu. Wih, udah ada tenda, bro, kata temannya. Yaudah, kita pasang tenda di sekitar sini. Di sini ada tenda. Itu jam 7 malam tenda itu sudah ada, teman-teman. Tapi kok yang aneh, orangnya itu kok nggak ada, kemana? Dan di situ kok ada api unggunya, teman-teman. Tapi dicek itu tendanya itu tertutup. Ah, mungkin itu orang lagi mancing atau kayak gimana gitu kan. Biarin. Menjelang jam 11 malam, teman-teman, ketika 2 orang ini tuh masuk ke dalam, ngelongok, ngedenger kayak ada orang nangis, kesedih. Bro, itu siapa, ada yang nangis apa kayak gimana? Terus ada yang minta tolong gitu. Dibuka tenda, ternyata tenda yang di samping itu udah nggak ada, teman-teman. Serius nih, lihat, merinding banget aku, teman-teman. Nih, lihat nih. Merinding parah, guys. Lihat tuh. Aku nyeritainnya langsung merinding banget nih. Aduh. Merinding banget, teman-teman, seriusan. Kayak emang ngerinya di sini, teman-teman. Dilihat tuh tendanya nggak ada. Loh, kok tendanya nggak ada, bro? Ya kan, kata temennya. Dilihat-lihat, loh, kok nggak ada bekasnya sama sekali. Yang anehnya tuh, teman-teman, loh, tadi kan dia ada api unggun di depannya, itu juga gede apinya, tapi kok nggak ada bekasnya, teman-teman. Yang jadi anehnya itu nggak ada bekasnya. Dan katanya dari kejadian jam 11 tenda ini hilang, 2 orang ini tuh selalu digangguin, teman-teman, dengan orang minta tolong, orang nangis gitu-gitu, teman-teman. Digangguin terus, akhirnya dia sholat, terus baca-baca segala macam yang dia bisa baca, ya kan, sampailah sekitar jam 4 subuh. Jadi 2 orang ini tuh udah denger, alhamdulillah udah subuh, udah kedengeran suara azan, teman-teman. Langsung bergegas pulang, teman-teman. Dia itu yang mengerikannya tuh di sini, ketika dia pulang papasan, teman-teman, dengan seorang wanita, ya kan, membawa ransel, kayak seolah-olah dia itu memang mau ngemping juga di lokasi ini. Tapi anehnya itu kok sekitar jam 4 subuh sendiri lagi papasan. Ini 2 orang ya, teman-teman, yang dari Jogja itu. 1 orangnya itu cewek bawa ransel, papasan gini. Tegur lah sama 2 orang ini, "Mbak, mau kemana, Mbak?" Diem aja, teman-teman, nggak disautin. Lewat begitu 4 meter ya, lewat papasan 4 meter, kedengarlah suara nangis minta tolong. Ya Allah, sampai muka-muka teman-teman merindingnya. 2 orang itu loh, itu adalah suara yang tadi gangguin kita waktu di dalam tenda. Langsung kabur, minta tolong, bantuan sama warga. Wah, diceritain lah kejadian-kejadian yang dialami tadi sama 2 orang ini ke warga-warga setempat. Menurut warga setempat, Mas, tahu nggak? Itu tenda yang ada di samping kamu itu bukanlah tenda manusia, melainkan itu adalah tenda gaib milik almarhum Mbak Sinta yang meninggal di situ. Aduh, merinding banget, teman-teman. Itu adalah tenda gaib milik Mbak Sinta yang meninggal di situ. Terus warga ini, "Mas, tadi ketemu nggak sama sosok wanita yang menggunakan ransel setelan camping?" "Iya, Mas, saya dengar. Itu saya papasan waktu saya pulang."
Itu Mbak Sinta, Mas. Astagfirullahaladzim, merinding banget teman-teman. Itu Mbak Sinta. Yang bener, Mas. Iya, karena warga sini itu udah nggak asing sama sosok itu. Dan kenapa lokasi itu sekarang jarang banget ada orang camping dan terkesan seperti terbengkalai, itu karena sering digangguin makhluk halus, sering ngedenger orang minta tolong, orang nangis, bahkan pernah melihat wanita menggunakan ransel setelan camping. Nah, di sini teman-teman, aku penasaran banget, sangat-sangat penasaran banget pokoknya lah. Mudah-mudahan apa yang diceritakan sama warga setempat tentang lokasi ini yang tadi aku sampaikan itu, mudah-mudahan benar, bukan cerita belaka. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapatkan fenomena apa yang seperti dua orang yang dari Jogja itu, bisa melihat penampakan wanita menggunakan ransel, dan itu adalah Mbak Sinta. Mudah-mudahan teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman. Aku udah nggak kuat, merinding banget. Seriusan teman-teman, merindingnya tuh sampai ke muka-muka waktu aku bahas ini. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman. Kita tunggu nanti tengah malam apa yang akan terjadi ya. Mantap teman-teman. Kalian dengar seperti ada yang kalian dengarkan teman-teman, seperti kayak ada yang minta tolong itu tadi. Tuh. La ilaha illallah. Kenapa ini pohon ini gerak-gerak sendiri teman-teman? Ada yang nangis teman-teman. Di balik pohon ini ada seperti wanita menangis. Kamu Mbak Cinta ya? Halo?
Siapa ya teman-teman? Kedengeran kayak ada yang nangis kan di sini teman-teman. Aduh, astaga. Oke, kita masuk lagi teman-teman. Kalian dengarkan teman-teman, seperti ada wanita nangis, ya kan? Siapa kamu? Siapa ya teman-teman? Kita dengerin aja teman-teman, suaranya kadang terdengar seperti ada yang nangis, ada yang minta tolong, kayak kesakitan gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha. Astagfirullahaladzim. Hei, kalian lihat kan teman-teman, seperti melayang. Itu hantu Sinta teman-teman, la ilaha illallah. Kemana dia perginya teman-teman ya? Ke arah pohon bambu ini teman-teman. Kalian dengar suara apa itu teman-teman? Suara burung teman-teman. Burung apa? Suara wanita ketawa ini. Hei.
jantungku kerasa sakit teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dulu teman-teman, badanku kerasa berat teman-teman. La ilaha illallah, ada sesuatu yang kayak mau masuk ke badan teman-teman. Badanku kerasa berat banget. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Aduh. Aduh, badanku berat banget guys. Gak kuat aku nih. Badan berat banget. Aku sorry teman-teman ya, aku nggak sadarkan diri tadi, nggak tahu kenapa teman-teman tiba-tiba tuh ini. Sekarang ntar dulu ya teman-teman ya, sekarang sudah sekitar jam 2:30 pagi teman-teman. Tadi terakhir aku ngerekam itu nggak tahu jam berapa, yang jelas itu di atas jam 12. Aduh, dan badan aku tuh kerasa lemes, terus dada tuh masih kayak sesak gitu teman-teman. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi setelah aku kayak nggak sadarkan diri gitu. Tapi yang anehnya itu aku tuh nggak sadarkan diri teman-teman. Tapi perasaan aku tuh sedang kayak menggerakkan sesuatu gitu loh teman-teman. Masih kayak ada kesadaran sedikit, kayak aku tuh kayak apa ya, kayak meronta-ronta enggak, tapi kayak bergerak gitu loh teman-teman. Organ tubuhnya itu bergerak. Nah, aku nggak tahu apa yang terjadi, yang jelas di situ teman-teman. Dan aku bangun-bangun itu, yang anehnya tuh gini teman-teman. Aku nggak nyadar gitu, bangun-bangun tuh kayak ada yang bangunin loh teman-teman. Mas bangun, itu teman-teman. Suaranya tuh lembut banget, suara laki-laki tapi lembut banget gitu loh. Bangun mas, bangun. Terus aku kayak astagfirullahaladzim. Terus aku kayak ngambil wudhu gitu teman-teman. Yang jelas aku nggak bisa menceritakan apa itu. Yang jelas tadi itu aku melihat seperti sosok kaki melayang gitu lewat teman-teman, sambil kayak nangis-nangis. Setelah itu aku melihat-lihat area luar, masih keinget itu. Terus tiba-tiba tuh badan tuh kayak berat gitu loh teman-teman, seperti tertimpa sesuatu, kayak kita melawan untuk supaya nggak terjatuh, itu kayak kedorong sesuatu gitu loh teman-teman. Dan itu badan tuh kerasa kayak tulang itu kayak udah mulai nggak ada gitu loh teman-teman, kayak hanya tinggal daging gitu loh. Makanya ini sorry banget teman-teman, berarti bener yang diceritakan sama warga-warga gitu, kalau kita camping di sini tuh pasti kesurupan teman-teman.
Dan aku nggak tahu ya, apalah, aku bingung untuk menjelaskannya teman-teman, karena aku juga kan nggak nyadar ya. Oke, segitu aja teman-teman, sudah menjelang subuh. Ini juga aku udah nggak kuat, ini lemas banget untuk kita melanjutkan. Mungkin lain kali, waktu besok atau kapan, dengan persiapan yang lebih matang, kita datangi lagi lokasi ini teman-teman ya. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di... tuh kan masih masuk angin aku. Aduh, apa ya. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya ya. Aduh, apa lagi nih ya.